Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujun Holi, NIM 22089 dari kelas RA6 Manajemen semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tujuan perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perencanaan sumber daya manusia. Baik, di sini pengertian dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Itu yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis dalam meramalkan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi di masa depan, serta menentukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik dari segi kuantitas atau jumlah, kualitas atau kompetensi, maupun distribusi atau penempatan yang tepat. Perencanaan ini mencakup kegiatan seperti analisis jabatan, proyeksi tenaga kerja, strategi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan, serta penyesuaian terhadap perubahan internal dan eksternal organisasi. Definisi menurut para ahli. Menurut Flippo tahun 1984, perencanaan sumber daya manusia adalah proses memperkirakan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, menurut Walter dan Davis, perencanaan sumber daya manusia adalah proses memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis sumber daya manusia yang tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia itu ada beberapa bagian. Yang pertama, memastikan kecukupan tenaga kerja, menjalin bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang cukup, baik dalam jumlah maupun kompetensi, untuk menjalankan operasi dan mencapai tujuan strategis. Kedua, menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia dalam perubahan organisasi, merespon perubahan organisasi seperti ekspansi, diversifikasi produk, restrukturisasi, atau perubahan teknologi agar tenaga kerja tetap relevan dan produktif. Ketiga, mengurangi ketidakpastian kebutuhan tenaga kerja dengan perencanaan. Perusahaan bisa mengantisipasi kekurangan atau kelebihan karyawan sehingga menghindari rekrutmen mendadak atau memutuskan hubungan kerja yang tidak terencana. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perencanaan sumber daya manusia yang baik memungkinkan alokasi tenaga kerja yang optimal sehingga menghindari pemborosan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, yang kelima, mendukung pengembangan karir karyawan. Dengan memetakan kebutuhan masa depan, perusahaan bisa menyiapkan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk peningkatan karir karyawan. Selanjutnya, yang keenam, menjamin kesesuaian antara sumber daya manusia dan strategi organisasi. Perencanaan sumber daya manusia itu harus selaras dengan rencana strategis perusahaan agar semua fungsi organisasi berjalan mendukung pencapaian visi dan misi. Yang ketujuh, membantu dalam proses perekrutmen dan seleksi dengan mengetahui kebutuhan jangka pendek dan panjang. Perusahaan dapat menentukan kapan dan siapa yang perlu direkrut dengan lebih tepat. Dan di sini kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia itu merupakan fondasi penting dalam manajemen organisasi modern. Tanpa perencanaan sumber daya yang matang, perusahaan akan sesulit menyesuaikan tenaga kerja dengan tuntutan pasar dan operasional internalnya. Dengan perencanaan, organisasi dapat memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat dan sesuai kompetensi yang sesuai. Nah, di sini proses perencanaan sumber daya manusia memang sudah sewajarnya. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki caranya tersendiri untuk mengembangkan orang yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Namun, setidaknya 4 langkah dalam proses perencanaan sumber daya manusia di bawah ini tidak boleh terlewatkan. Melihat kesediaan tenaga kerja saat ini, langkah pertama dalam proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengawali proses planning
dengan melihat kondisi kesediaan sumber daya manusia yang sedang berada dan bekerja di bawah perusahaan saat itu juga. Segala aspek baik dari segi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia perlu jadi pertimbangan dalam perencanaan sumber daya manusia ke depannya. Di samping itu, celang dan hambatan yang dialami pegawai juga bisa menjadi aspek pertimbangan. Memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi terhadap kondisi sumber daya manusia, tim human bisa selanjutnya harus bisa menganalisis dengan baik apa itu kebutuhan yang sekiranya sumber daya manusia diperlukan di masa mendatang. Hal tersebut meliputi perbaikan fasilitas kerja, promosi jabatan, atau bahkan mutasi pegawai. Memperkirakan apa yang diminta sumber daya manusia masih berhubungan dengan analisa kebutuhan sumber daya manusia. Di sisi lain, permintaan yang diperlukan sumber daya manusia juga harus dipertimbangkan. Tentunya permintaan tersebut harus tetap didasari atas tujuan perusahaan, alias demand yang diajukan pegawai tidak bisa dipenuhi jika melibatkan kepentingan di luar perusahaan. Misalnya hal-hal bersifat personal, menyusun strategis dan mengimplementasi pencarian sumber daya manusia. Terakhir dalam proses perencanaan sumber daya manusia adalah penyusunan strategi dan penerapannya. Setelah mengetahui apa saja yang kurang dari pegawai perusahaan melalui 3 tahap sebelumnya, tim HR akan lebih memudahkan melakukan langkah selanjutnya. Pastinya strategi yang dibuat harus bisa memenuhi kekurangan selama proses identifikasi. Jalannya keluaran cukup beragam, mulai dari mengadakan pelatihan hingga merekrut sumber daya manusia yang baru. Kemudian, dengan tercapainya berbagai tujuan perencanaan sumber daya manusia di atas, bagaimana dengan manfaat penerapannya? Manfaat penerapannya itu adalah sejumlah manfaat perencanaan sumber daya manusia yang bisa didapatkan perusahaan. Pemanfaatan sumber daya manusia dengan baik. Dengan tercapainya segala tujuan perencanaan sumber daya manusia, sudah pasti perusahaan akan lebih bisa memanfaatkan kinerja pegawainya dengan baik. Hal tersebut karena perusahaan berkaca pada kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia, sehingga strategi yang disusun pun efektif dan efisien. Produktivitas tenaga kerja bahkan meningkat masih berhubungan dengan poin pertama. Terciptanya langkah strategis akan membantu kelancaran pekerjaan perusahaan. Pada akhirnya banyak goal yang bisa dipenuhi selama sumber daya manusia perusahaan bekerja dengan baik. Dalam arti lain, produktivitas organisasi itu terjaga bahkan bisa meningkat. Identifikasi masalah dan evaluasi terakhir. Manfaat perencanaan sumber daya manusia adalah mampu mengidentifikasi masalah dan melakukan evaluasi. Sebuah perusahaan pasti ingin selalu berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Dengan mengimplementasikan serangkaian proses human resources planning, maka masalah bisa teridentifikasi lebih awal, sehingga solusi strategis juga bisa disusun lebih dini. Di samping itu, tahap evaluasi juga bisa dilihat dari peningkatan yang terus terjadi. Pada akhirnya, perusahaan akan tumbuh menjadi suatu tempat yang tidak hanya sukses dalam jenjang karir, namun juga mensejahterakan sumber daya manusia mereka. Contoh perencanaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Sekali lagi, implementasi perencanaan sumber daya manusia adalah hal krusial yang perlu dilakukan tim HR dengan bantuan seluruh anggota organisasi maupun perusahaan. Sebagai ulasan tambahan, contoh perencanaan sumber daya manusia dalam perusahaan itu contoh awal yang bisa Anda lakukan adalah proses rekrutmen. Serangkaian tahapan mulai dari pengumuman rekrutmen, seleksi, hingga pekerjaan merupakan bentuk dari perencanaan sumber daya manusia perusahaan. Melalui proses ini, Anda bisa melihat mana calon pekerja yang memiliki kualitas sumber daya manusia baik dan berpotensi sebagai aset berharga perusahaan.
Jenis rekrutmen pun bisa beragam, mulai dari online rekrutmen hingga walk-in interview. Pelatihan pegawai. Setelah mendapatkan bibit-bibit unggul pekerja, perusahaan itu bisa melakukan pelatihan pegawai sebagai bentuk perencanaan sumber daya manusia tambahan. Hal tersebut berguna untuk menambah skill dari individu sumber daya manusia itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan seputar pengertian perencanaan sumber daya manusia, metode, tujuan, manfaat, hingga contoh-contohnya dalam perusahaan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.